Nama saya Rage Taufika. Saat ini saya sedang bekerja di Center for Strategic and International Studies, ISIS Jakarta, asisten peneliti bagian defense. Sebelum ini saya belajar di University of Glasgow dengan Master of Global Security. Ya, sekarang aktif meneliti di bidang keamanan global. Sebetulnya tesis itu kan biasanya memang pilihan apakah harus membuat tesis atau enggak, tapi basically tesis itu menunjukkan bagaimana kemampuan kita meneliti dan menulis dalam menganalisis sebuah isu gitu kan. Mungkin dibanding dengan S1 itu lebih banyak bimbingan dari dosen, S2 mungkin lebih akan mandiri dalam mencari data, menganalisis, dan lain sebagainya. Pentingnya kita untuk menulis tesis itu, misalnya kita lebih update dengan isu-isu yang related dengan topik yang kita tulis, lalu ketika master thesis ini selesai itu juga bisa dijadikan sebagai bahan tulisan yang lebih konkret dan lebih berguna untuk instansi atau mungkin dipublikasikan secara luas dan bisa dibaca publik, karena mungkin saja ide-ide yang kita tulis adalah ide yang dibutuhkan untuk membuat sebuah kebijakan misalnya. Saat ini kita kan tengah menghadapi banyak isu ya, hampir seringkali itu kita membutuhkan negara lain untuk bekerja sama untuk menghadapi isu-isu ini. Mungkin misalnya isu perbatasan nih, atau mungkin isu Laut Cina Selatan. Memang menjadi isu nasional, isu maritim juga, tapi ada negara-negara lain yang terlibat. Jadi kerjasama antar negara itu penting gitu. Jadi nggak bisa satu pihak saja. Itu kalau berbicara tentang isu-isu yang dalam batas-batas negara. Tapi misalkan kita berbicara lebih ke ekonomi, perekonomian kita juga nggak bisa dong berdiri sendiri, harus ada ekspor impor. Makanya kerjasama itu sangat bisa meningkatkan perekonomian kedua negara. Karena basically daripada bersaing, kenapa nggak bekerja sama aja sih? Spesifik tentang program yang dulu saya ambil di University of Glasgow, dulu saya mengambil Global Security atau keamanan global. Sepulang dari situ sekarang lebih terbuka dan lebih aware aja sih, karena ancaman-ancaman keamanan itu nggak cuman militer atau perang, tapi ancaman itu bisa kita lihat sehari-hari loh. Misalnya kabut asap yang kita di Indonesia juga ada, itu mengancam loh, banyak orang meninggal gara-gara itu. Polusi di laut itu mengancam banyak sekali kehidupan di laut, dan juga itu berimbas ke perekonomian lagi-lagi. Dan banyak sekali isu-isu yang sifatnya tuh sebetulnya bukan yang perang atau secara langsung battle antar negara gitu, dan itu menjadi isu bersama yang saya ingin orang-orang juga melihat dan aware gitu. Sebetulnya Korea ini salah satu negara yang menurut saya di kawasan Asia paling bagus untuk dijadikan kerjasama, karena cepatnya perkembangan teknologi di Korea. Secara berbicara mengenai sejarah, dari awal Korea berdiri sampai sekarang perkembangannya lebih pesat dibanding Indonesia. Lalu mungkin untuk kasus sederhananya, mungkin ketika kita saat ini sedang menghadapi COVID-19, dari semua negara mungkin salah satu negara yang paling sigap itu juga Korea, dan Indonesia harus banyak belajar tentunya dari Korea. Misalnya di militer juga kita kan ada kerjasama untuk pembelian, kalau salah jet untuk militer, dan banyak hal yang menurut saya ini harus tetap dijaga, hubungan antara Indonesia dengan Korea. Benefit yang saya dapat selama belajar dari luar, yang pertama tentu saja kenapa saya pilih dulu studi di Glasgow, karena itu 1 tahun, jadi satu itu memang lebih cepat. Tapi selain lebih cepat, menurut saya kurikulumnya juga sudah bobotnya sama dengan yang 2 tahun. Jadi memang di situ agak berat karena semuanya dipres jadi satu. Tapi dari situ menurut saya opportunity jadi terbuka lebih lebar.
Jadi sejak lulus dari studying abroad, opportunity untuk bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri itu lebih terbuka lebar dibanding sebelumnya. Kemarin tesis saya kan judul tentang IUU fishing di Indonesia. Kebetulan karena ketika saya menulis itu juga masih booming. Jadi ketika saya membandingkan dengan banyak isu-isu keamanan, ternyata yang paling urgent saat itu adalah IUU fishing. Kita ini adalah negara maritim yang 2/3-nya adalah lautan. Jadi menurut saya isu maritim itu isu-isu yang sangat penting untuk saat ini juga ke depannya gitu, baik itu related to defense atau related ke ekonomi atau ke kerjasama, karena kita pun sebagai negara maritim kerjasama untuk ke negara-negara lain di kawasan juga banyak. Basically ada 3 tips utama ya. Yang pertama itu sebelum berangkat ke S2 ya, mungkin untuk master harus sudah tahu sih topiknya apa. Jadi memang harus dicari jauh-jauh hari, topiknya itu harus topik yang menarik dan menurut saya harus visioner ke depannya, apakah topik ini related ke ongoing issues atau bisa ditarik ke belakang dan harus ada relasinya dengan apa yang mungkin telah kita lakukan atau apa yang akan kita lakukan ke depannya. Yang kedua, you have to mempunyai rencana yang matang mengenai bagaimana proses penelitian, di mana mencari-cari datanya itu. Mungkin dulu di S1 mungkin datanya nggak begitu banyak, tapi mungkin S2 datanya akan mencarinya lebih independen dan datanya juga mungkin harus lebih konkret ya. Lalu yang ketiga adalah komitmen. Baik ini adalah master thesis atau dalam penelitian pada umumnya, komitmen itu penting karena bisa saja kadang kita terhambat ketika tengah pencarian data dan what should we do gitu kan. Tapi kita harus punya komitmen untuk menyelesaikan itu dengan deadline dan planning yang sudah kita buat. Komitmen untuk tetap menyelesaikan penelitian dan master thesis itu harus ada gitu. Sekian 3 tips dari saya. Jangan lupa like dan subscribe channel MTCRC. Sampai jumpa.